Inilah TTN Channel, memulihkan dan membangun. Tidak hanya sekedar tutorial, tapi tutorial yang memulihkan dan membangun kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih mulia. Selamat menikmati. Inilah TTN Channel, memulihkan dan membangun. Salam saudara. Suap rupanya hal yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan meliputi berbagai bidang baik pemerintahan, politik, keagamaan, kekuasaan, bahkan tentang pergantian peralihan jabatan dan seterusnya. Saudara, suap bagaikan batu permata yang sangat berharga bagi pemiliknya dan menguntungkan. Kalau batu itu pindah ke orang lain, orang yang memperoleh batu permata itu merasa diuntungkan. Itulah suap, saudara, disukai kebanyakan orang. Mengapa orang melakukan suap? Tentunya ada beberapa hal yang mendorongnya. Yang jelas, orang melakukan suap karena ingin kaya. Karena dengan prinsip, kalau kaya, maka bisa dihormati, dihargai, dan dimuliakan orang lain. Makanya dengan kaya, dia akan bangga. Untuk itulah dia perlu memiliki rumah mewah, mobil mewah, aksesoris mewah, dan penampilan yang mewah. Berarti dia harus menjadi kaya banyak harta. Atau pula didorong oleh hasrat punya pasangan lain. Kalau pria ingin punya wanita lain, kalau wanita ingin pria lain. Atau juga bisa didorong desakan istri atau suami atau kerabat dengan dasar aji mumpung menjabat. Berikutnya yang mendorong orang melakukan suap adalah harus setor ke partainya sebagai partisipasi karena dia sudah dukung, dicalonkan, dan dipilih. Berikutnya adalah karena dorongan kecanduan narkoba. Inilah saudara, sehingga orang untuk memenuhinya harus melakukan hal yang tidak benar, yaitu suap. Atau pula suap bisa didorong untuk membayar utang atau untuk menutup ganti biaya yang sudah dikeluarkan dalam kampanye dalam rangka dia untuk menduduki jabatan yang ada sekarang ini, yang punya kesempatan untuk melakukan suap atau korupsi. Saudara, ikuti kelanjutan video ini. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Salam alaihim, saudara-saudara yang terkasih. Saudara, yang namanya suap itu sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Dan masa sekarang ini hampir setiap negara terkena yang namanya suap. Suap memang bikin orang itu bisa kaya. Tetapi saudara-saudara, bagaimana dengan penggunaan atau manfaat dari uang suap itu? Apakah membawa kebahagiaan, damai sejahtera, atau perpecahan, keributan, dan kehancuran? Saudara-saudara, dalam beberapa Amsal disebutkan dan saya rangkum, dikatakan bahwa harta orang fasik yang diperoleh dengan tidak benar atau dengan cara suap menyuap akan mengakibatkan yang pertama, menimbulkan keributan. Yang kedua, membawa bencana, baik untuk pribadi, baik untuk keluarga, untuk kerabat, juga untuk pekerjaan, untuk perusahaan, untuk komunitas, untuk organisasi, dan sebagainya. Yang ketiga, harta suap
atau yang diperoleh melalui suap itu akan menuntun kepada hukuman. Yang keempat, harta yang diperoleh dari suap membuat kegelisahan dan rasa takut. Selanjutnya, yang kelima, uang yang diperoleh dari suap atau dengan cara yang tidak benar menarik ke dalam berbagai kejahatan. Perjudian, dunia mistik, seks yang menyimpang atau seks bebas, pembunuhan, narkoba, atau bisa juga uang tersebut digunakan untuk makar atau pemberontakan. Dan bisa juga uang tersebut untuk membuat orang lain tersesat atau melakukan penyesatan. Tokoh-tokoh tertentu dikasih suap dan dengan uang itu orang melakukan penyesatan. Dan banyak orang yang menggunakan uang suap untuk hal-hal yang sesat. Berikutnya, yang keenam, memunculkan perpecahan. Yang ketujuh, uang yang diperoleh dengan tidak benar atau suap menyebabkan sakit, baik sakit jiwa maupun sakit fisik. Saudara-saudara, apakah sebenarnya dan bagaimana cara kerja suap itu, saudara-saudara? Ya, suap juga berdampingan dengan namanya korupsi. Suap ada satu hal yang perlu dikenali, saudara. Ada kata begini, jika saudara mau melakukan sesuatu, maka kami akan memberikan sesuatu. Atau dibalik, saudara, kami akan memberikan sesuatu apabila saudara mau melakukan sesuatu. Itulah suap, saudara. Nah, di dalam kata-kata tadi, rangkaian kata-kata, itu intinya apa? Uang. Berikutnya, ada kata korupsi. Korupsi itu mengubah atau memalsu data keuangan. Sehingga dari pemalsuan atau pengubahan data keuangan tadi, dia bisa memperoleh yang namanya uang lagi. Atau saudara, segala sesuatu, kalau dia orang itu pas punya kekuasaan, membiarkan sesuatu berjalan menyimpang. Kalau sudah berhasil menguntungkan, aman, nah, orang yang melakukan penyimpangan tadi tahu diri karena diketik. Ya. Kemudian orang tadi memberikan persembahan atau upeti kepada penguasa itu. Apa itu, saudara? Gratifikasi. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa banyak hal yang dilakukan berkisar tentang uang yang berjalan yang semuanya itu menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, yang tidak adil, yang merugikan orang lain. Misalkan harusnya pekerja menerima gaji per hari 150.000, dipotong 40.000, jadi menerima 110 hari. Itu tidak adil dan merugikan orang lain. Yang kemana 40.000? Untuk orang yang memotongnya. Itulah korupsi, saudara-saudara. Salah satu contoh saja. Dan kalau dari tingkatan, saudara-saudara, yang paling atas dari anggaran itu, kemudian yang paling atas dulu memotong misalkan 10%, 90% turun ke bawah anggarannya. Pejabat di bawahnya memotong 10%, terus turun lagi tinggal 80% gitu. Ya, setelah melalui beberapa
Akhirnya sampai ke pelaksana 60% dari jumlah anggaran. 60% dibelanjakan. Masih dipotong bawah-bawah mandor. Akhirnya nanti dari proyek itu yang terlaksana hanya 40%. Bagaimana kualitas proyek itu, saudara? Itulah korupsi, saudara. Pemalsuan data, penipuan untuk keuntungan sendiri yang berkait dengan penarikan uang dengan cara yang tidak benar untuk dirinya sendiri. Dan semuanya itu apakah akan membawa kehancuran? Apakah akan membawa kedamaian? Apakah akan membawa kejayaan atau kehormatan? Waktunya akan datang, saudara. Siapa yang berbuat jahat akan diketahui. Dan seperti yang saya katakan, 7 akibat dari harta orang fasik yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan berakibat seperti yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudara, bagaimana orang bisa menangkal suap? Artinya kalau dia punya kekuasaan strategis, jabatan strategis yang memancing orang-orang untuk suap, untuk korupsi, untuk gratifikasi, bagaimana bisa ditangkal itu, saudara? Ada 2 hal, saudara. Karena suap atau tidak melakukan suap, korupsi atau tidak melakukan korupsi adalah tergantung pada orang itu sendiri. Mungkin banyak kesempatan, mungkin banyak yang bisa dicapai, tetapi bagaimana orang itu mengerti keadilan atau tidak, kebenaran atau tidak, atau mengerti tapi memang sengaja melanggar apa yang diketahui, itu benar dan itu salah. Saudara-saudara, penangkal suap yang paling ampuh adalah pertama, di dalam orang itu ada rasa syukur yang sangat besar dan mendalam. Kalau dia mau menduduki satu jabatan strategis, dia mengucapkan rasa syukur itu. Dan dia harus selalu memperhatikan pedoman kerja, aturan kerja yang bisa membuat dia terpeleset. Karena setiap jabatan strategis, di situ ada iming-iming, suap menyuap, korupsi dan gratifikasi. Rasa syukur yang besar akan membawa orang menyadari dirinya, saya sudah memperoleh jabatan ini adalah anugerah Tuhan. Jadi saya akan memanfaatkan anugerah ini untuk tugas saya sesuai aturan yang berlaku. Artinya tidak menyimpang dari kebenaran. Penangkal suap yang kedua adalah adanya rasa iman yang kuat dan kokoh. Hampir semua orang punya iman, tapi iman yang tidak bisa diguncang oleh suap, korupsi, dan gratifikasi adalah iman yang kuat dan kokoh. Inilah saudara-saudara, dan itu berkaitan dengan ajaran agama, ketaatan pada ajaran kitab suci, ketaatan pada Tuhan atau Elohim yang memberi dia kehidupan, kejayaan, dan jabatan. Iman yang kuat dan kokoh akan menangkal semua suap, korupsi, dan gratifikasi atau semua tindak kejahatan, dan dia memilih jalan yang benar meskipun penghasilannya jauh lebih kecil dibanding orang-orang setingkatnya yang melakukan suap, korupsi, dan gratifikasi, tapi dia tetap mengucap syukur, bersukacita, dan tetap bertahan pada imannya. Saya akan melakukan kebenaran atau aturan yang berlaku untuk satu pekerjaan. Saudara-saudara, ada satu orang yang betul-betul anti suap, saudara. Dan orang ini betul-betul memiliki satu keberanian dan ketabahan dan iman yang sangat kuat. Dia berani menanggung siksaan dan mati karena ucapannya. Saya kutip, saudara-saudara, orang yang memiliki anti suap ini di dalam kitab Bemidbar atau Bilangan 22 ayat 18. Dia mengatakan yang sangat menarik bagi saya gini.
Walaupun Raja Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak mampu untuk melanggar perintah Yahweh Elohimku untuk melakukan yang kecil atau yang besar. Inilah saudara, demi Tuhannya, demi cintanya kepada Tuhannya, kepatuhannya kepada Tuhan atau Elohim Yahweh yang dia sembah, dia menolak semua tawaran dari Raja Balak, raja besar yang berkuasa, untuk menerima hadiah yang besar, untuk melakukan sesuatu yang salah. Dia tolak, saudara. Lah ceritanya begini, saudara. Raja Balak itu minta Nabi Biliam untuk mengutuk keturunan Bani Yakub ini yang sudah berkemah di dataran sekitar kerajaan Balak itu. Biliam ini 4 kali, saudara, dibujuk dengan rayuan pertama upah yang besar. Tapi Biliam ini tetap pada keputusannya seperti yang sudah saya bacakan tadi. Menolak suap, meskipun rumah mewah penuh emas perak, dia tolak. Demi perintah Yahweh Elohim, Tuhannya, dia nolak suap. Kemudian rayuan yang kedua, saudara, ditambah lagi uangnya dan ditambah dengan jabatan. Tapi Biliam tetap menolak untuk mengutuk. Sampai yang keempat kali upahnya yang sangat besar itu ditawarkan Raja Balak. Tapi Nabi Biliam tetap pada komitmennya. Lebih baik takut kepada Yahweh Elohim yang dia sembah daripada harus melakukan kejahatan menurut kehendak manusia. Itulah saudara, Nabi Biliam, contoh anti suap. 4 kali dengan pembayaran yang ditawarkan semakin melejit, tetap dia tolak. Dan dia pada prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, saya ulangi. Walaupun Raja Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak mampu untuk melanggar perintah Yahweh Elohimku untuk melakukan yang kecil atau yang besar. Itulah saudara-saudara, dia ketika diminta mengutuk Bani Israel atau keturunan Yakub ini, dia mengucapkan berkat. Karena apa? Dia tanya Elohim dulu, tanya Tuhan, bagaimana, apa yang harus dikatakan. Nabi Biliam mengucapkan apa yang ditaruh Elohim Yahweh dalam dirinya untuk dikatakan, dan itu ucapan berkat untuk Bani keturunan Yakub. Karena itu sampai terakhir Raja Balak memukul Nabi Biliam ini karena menolak terus sampai 4 kali. Tapi akhirnya karena Nabi Biliam ini lebih takut kepada Yahweh Elohim Tuhannya daripada kepada manusia, maka Elohim membebaskan Biliam ini dari Balak dan hidup tenang damai seperti biasa. Itulah saudara, anti suap. Saudara, apakah Tuhan membiarkan suap dilakukan dan membiarkan orang melakukan suap semaunya untuk umat kudus miliknya, saudara? Di dalam kitab Semot atau Keluaran 23 ayat 8, Tuhan Yahweh melarang umat kudusnya melakukan suap seperti firman berikut ini. Jangan menerima suap, karena suap dapat membuat buta penglihatan dan dapat membelokkan hal-hal yang lurus. Itulah firman. Jadi saudara, suap ditentang oleh Tuhan, atau dengan lain, Tuhan melarang umat kudusnya melakukan suap menyuap, korupsi dan gratifikasi. Saya ulangi lagi, jangan menerima suap, karena suap dapat membelokkan dari hal yang lurus dan membuat buta penglihatan.
Memang benar itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, berikutnya saya bacakan beberapa amsal berkaitan dengan suap dan kekayaan dan kehidupan. Amsal 10 ayat 4, pemalas menjadikan dirinya miskin, pekerja keras menjadikan kaya. Yang berjalan dalam kejujuran berjalan dengan aman, yang jahat jalannya diketahui. Pekerjaan yang benar adalah bagi kehidupan, penghasilan orang fasik adalah bagi dosa. Berkat Yahweh menjadikan kaya dan dia tidak menambah kesusahan dengannya. Walaupun saling berpegangan tangan, orang jahat tidak akan bebas dari hukuman. Harta dari kesia-siaan akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan dengan tangannya akan bertambah. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik adalah bencana. Lebih baik sedikit daripada banyak harta disertai keributan. Lebih baik dengan sedikit dengan takut akan Yahweh. Lebih baik sedikit dengan kebenaran daripada kelimpahan hasil tanpa keadilan. Suap adalah batu perkenan di mata tuannya. Kepada siapa saja ia berpindah tangan, dia akan menguntungkan. Orang fasik menerima suap diperlukan untuk membelokkan jalan keadilan. Saudara-saudara, hal yang indah adalah kita berjalan di dalam iming-iming suap, korupsi, dan gratifikasi. Mari saudara-saudara, tantangan memang disediakan Tuhan untuk menguji orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia atau lebih takut kepada pandangannya sendiri, takut miskin, takut tidak dihargai sehingga melakukan suap untuk memperoleh kekayaan. Karena pandangan dia kalau kaya itu dihormati banyak teman. Karena dengan kaya itu bisa bangga, bisa dibanggakan. Tapi saudara-saudara, itu adalah tipu daya. Sifatnya hanya sementara, tapi akibatnya adalah bencana dalam banyak hal, termasuk kematian menyedihkan bagi pelaku suap dan korupsi itu. Saudara-saudara, marilah kita pada akhir zaman ini meniti hidup kita ke jalan yang benar bagi kemuliaan nama Sang Pencipta langit dan bumi. Demi kemuliaan, demi Dia kita hidup. Karena kalau kita memperoleh harta dan berjalan dengan kebenaran, mensyukuri apa yang kita ada, maka itu membawa kebahagiaan kita, umur panjang, keadaan baik hidup kita, damai sejahtera, sehat rohani, jiwa, tubuh, dan lingkungan kita. Ada pengharapan, karena itu bersukacitalah di dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.